Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang saya buat dari berbagai referensi jurnal lain untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian komunikasi sebagai bahan ujian tengah semester 1 saya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Roberto Roy Purba SE/MSc selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian komunikasi dan teman-teman yang saya cintai. Baik, langsung saja. Judul proposal penelitian saya yang saya buat ialah pengaruh komunikasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan NSC Finance Kedaton Bandar Lampung. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Sumber daya manusia memiliki posisi sangat strategis dalam organisasi. Artinya unsur manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Kinerja merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan perusahaan. Tuntutan akan kinerja yang tinggi memang sudah menjadi bagian dari sebuah organisasi. Kinerja bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Nah, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Suatu kinerja karyawan dapat memiliki dampak yang positif ataupun negatif dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Jika kinerja karyawan dalam suatu perusahaan baik, akan dapat memaksimalkan produktivitas perusahaan, pencapaian target perusahaan, peningkatan nilai perusahaan, serta tercapainya tujuan perusahaan. Tetapi jika kerja karyawan buruk, akan berdampak buruk pula pada perusahaan seperti terhambatnya produktivitas perusahaan. NSC Finance Kedaton Bandar Lampung ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kredit, sepeda motor, dan pembiayaan ulang sepeda motor yang beralokasi di Jalan Teuku Umar nomor 78, Catch. Rumusan masalah ada 3, yaitu apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bandar Lampung, kemudian apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bandar Lampung, 3, apakah komunikasi dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bandar Lampung. Tujuan penelitian ada 3, yaitu mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan Bandar Lampung dan mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja NSC Finance Kedaton Bandar Lampung. 3, mengetahui pengaruh komunikasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang sumber daya manusia yang berhubungan dengan komunikasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan, serta menambah pemahaman lebih mendukung teori-teori yang telah ada berkaitan dengan masalah yang telah diteliti, serta mengimplementasikan dan memperkaya ilmu pengetahuan yang lebih didapat di bangku perkuliahan. 2, landasan teori. Komunikasi. Menurut Eukne dalam Wibowo 2014, komunikasi adalah proses dalam pengaturan organisasi untuk memelihara agar manajemen dan para karyawan tetap tahu tentang macam-macam hal yang relevan. Menurut Wibowo 2014, memaknai komunikasi sebagai usaha untuk mendorong orang lain untuk menginterpretasikan pendapat seperti apa yang dikehendaki oleh orang yang mempunyai pendapat tersebut. Saluran komunikasi dalam perusahaan. Saluran komunikasi formal ditentukan oleh struktur organisasi atau ditujukan oleh berbagai sarana formal lainnya. Menurut Wibowo tahun 2014, ada beberapa tipe dasar komunikasi, yaitu ada vertikal, horizontal, dan diagonal. Sedangkan komunikasi vertikal terbagi 2 bagian lagi. Ada komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas. Dan komunikasi horizontal terbagi 2 bagian juga. Ada komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama, dan komunikasi yang terjadi di antara departemen-departemen pada tingkatan organisasi yang sama.
Sedangkan dengan komunikasi diagonal adalah komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif mencakup pengiriman dan penerimaan pesan yang real dan mudah dimengerti dengan jelas antara manajemen dan para bawahan dalam proses dua arah yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 1. Harus memiliki gagasan yang jelas tentang pesan yang disampaikan. 2. Gagasan itu harus dalam bentuk yang sesuai. Bila mungkin, harus sesuai dengan bahasa si penerima. Ketiga, harus melihat medium komunikasi yang sesuai, seperti telepon, email, ataupun memo atau laporan. Kemudian, kita harus memastikan bahwa pesan yang diterima oleh penerima harus disadari dalam dan diakhiri tanggung jawab untuk mengartikan isi pesan kepada penerima. Kemudian indikator komunikasi. Ada beberapa indikator komunikasi, antara lain kemudahan dalam memperoleh informasi kinerja yang baik. 2. Intensitas komunikasi. 4. Efektivitas komunikasi. 4. Tingkat pemahaman pesan. 5. Perubahan sikap. Kemudian kepuasan kerja. Menurut Kulquip, Lepai, Wison dalam Wibowo 2014, menyatakan bahwa kepuasan kerja itu tingkatan perasaan menyenangkan yang diperoleh dari penilaian pekerjaan seseorang atau pengalaman kerja. Mengukur kepuasan kerja. Pandangan Kulquip, Lepai, dan Wison, ada dua unsur yang terkandung dalam kepuasan kerja, yaitu ada value fulfillment dan satisfaction. Sedangkan dengan pandangan Kreitner dan Kiniki, terdapat 5 unsur yang menjadi penyebab kepuasan kerja, yaitu need fulfillment, discrepancies, ketiga value attainment, ketiga equity, keempat equity, kelima dispositional. Kemudian cara meningkatkan kepuasan kerja. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Misalnya, membuat pekerjaan yang lucu, kemudian pay people fairly, kemudian match people, dan avoid boring. Indikator kepuasan kerja. Ada beberapa indikator yang terdapat sejumlah indikator dalam kepuasan kerja, yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji upah atau promosi, kemudian pengawasan, dan rekan kerja. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, menurut Widodo Suparo Eko tahun 2015. Nah, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada beberapa, yaitu kualitas dan kemampuan pegawai, sarana pendukung, suprasarana. Nah, 3 manfaat penilaian kinerja karyawan. Menurut Widodo Supra Eko tahun 2015, tujuan dari penilaian kinerja karyawan itu ada beberapa, yaitu mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai, dasar perencanaan bidang kepegawaian, dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin, mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan, mengetahui kondisi organisasi, dan mengetahui kekuatan dan kelemahan sehingga dapat memacu perkembangan. Nah, hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian. Nah, kemudian elemen dan kriteria sistem penilaian kerja karyawan. Ada beberapa karakteristik sistem penilaian kinerja karyawan yang efektif menurut Mandi dan Nu dalam Widodo Suparno Eko tahun 2015, yaitu ada kriteria, ekspektasi, standarisasi, penilaian, komunikasi, dan akses serta proses. Kemudian indikator kinerja karyawan. Menurut Ardiansa tahun 2014, indikator karyawan dapat dibagi menjadi beberapa bagian.
Ada kuantitas, kualitas, keandalan, inisiatif, kerajinan, serta kehadiran. 2.2 variabel pendukung. Nah, variabel bebas atau independen ini digunakan dalam penelitian ini ialah komunikasi X1 dan kepuasan kerja karyawan X2. Sedangkan variabel terikat atau dependen yaitu kinerja karyawan atau Y. Kemudian bab 3, metode penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung, sedangkan dengan populasinya ialah seluruh karyawan NSC Finance Kedaton Bandar Lampung yang berjumlah 33 karyawan. Nah, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, cara pengambilannya menggunakan metode sampel jenuh, di mana teknik penentuan sampel ini semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30. Nah, penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Menurut Sugiono, tahun 2018, halaman 85. Sedangkan dengan metode pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi lapangan atau field research. Dalam penelitian ini dilakukan dengan 31 penyebaran kuesioner penelitian. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan penilaian berdasarkan skala interval. Nah, interpretasi skala intervalnya dapat kita lihat dari tabel berikut. Baik, demikian presentasi proposal yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.